Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus dan tim Kabar Publik hari ini melaporkan ungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan, disertai barang bukti ada narkotika dan senjata api, senjata tajam oleh Kapolres Tangerang Kota yang bertempat di Polsek Balaraja, yang mana nanti seperti apa ungkap kasusnya nanti akan disampaikan langsung oleh Kapolres Tangerang. Seperti apa nanti kita sama-sama saksikan. Nanti ambil video doorstopnya ya untuk kawan-kawan di provinsi ya. Tuh. Ambil itu insert itu kalau orang bisa ya. Tan. Untuk teman-teman media dari media yang mewakili atau teman-teman dari media TV ada, bisa saling share lah ya nanti ya untuk videonya ya. Untuk media online ya, lengkap ya. Kita mulai. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. Yang saya hormati Kapolsek Balaraja, Kompol Teguh. Yang saya hormati, saya cintai teman-teman insan pers, sahabat Mitra Polda Banten dan Polres jajaran. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya mewakili Bapak Kapolda Banten hadir di sini bersama Bapak Kapolresta akan menyampaikan suatu upaya keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran unit reskrim Polsek Balaraja, di backup dan dibantu oleh Satreskrim Polresta Tangerang terhadap suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan satu dan beberapa unit mobil lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Kejadian ini berdasarkan laporan yang datang dari pihak korban beberapa jam setelah kejadian, tepatnya di tanggal 8 Januari 2021. Korban melaporkan
tentang terjadinya pencurian kendaraan roda 4 mobil pick up yang terparkir di teras rumahnya. Diperkirakan kehilangan subuh ya, dan 3 atau 4 jam setelahnya korban melaporkan ke Polsek Balaraja. Menindaklanjuti tersebut, Bapak Kapolsek melaporkan kepada Bapak Kapolres, dan Kapolres langsung memerintahkan untuk menutup semua akses wilayah untuk keluar masuk dalam rangka memetakan, mencari dan mengungkap ya kasus ini. Alhamdulillah teman-teman, berkat kerja keras unit reskrim Polsek Balaraja di backup oleh Satreskrim Polresta Tangerang, kurang lebih 1 kali 24 jam ya, tersangka yang berjumlah ada 3 orang di belakang kami ini berhasil ditangkap ya, sementara beberapa orang lainnya sedang dalam proses pencarian dan sudah diterbitkan DPO oleh Bapak Kapolsek Balaraja. Untuk jumlah kendaraan, bagaimana dan kenapa bisa terungkap kasus ini kronologisnya, secara teknis akan kami serahkan kepada Bapak Kapolres Tangerang untuk menyampaikan hal ini, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Kami persilakan pada Bapak Kapolres. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Terima kasih kepada Pak Kapolsek, Kanit Serse, dan seluruh rekan-rekan insan media. Tadi sudah dijelaskan kepada Bapak Kabid Humas bahwa tidak berlangsung lama, hanya 1 kali 24 jam sudah terungkap. Ini apresiasi bagi jajaran Polsek Balaraja dan teman-teman dari Polresta Tangerang. Jadi berawal dari hilangnya satu unit kendaraan carry ya, milik korban, kemudian dilakukan proses penyelidikan, diduga mendapat informasi bahwa kebetulan mobil tersebut ada GPS-nya. Kebetulan ada GPS-nya, kemudian matinya di daerah Maja. Maja itu masuk di wilayah Lebak, kan? Lebak. Kemudian oleh anggota kita dilakukan proses penyelidikan. Kemudian ternyata mobil sudah terparkir di depan sebuah rumah milik tersangka I. Kemudian dilakukan proses interogasi, dilakukan penggeledahan, dan barang bukti yang bisa diamankan adalah carry pickup. Di situ sudah tidak ada nopol dua-duanya, tapi ada ciri-ciri yang patut diduga itu adalah milik korban, yaitu ada stiker 99. Kemudian lakukan proses penggeledahan yang lain, ternyata kita temukan ada mobil dan yang sudah tinggal kerangkanya saja, tinggal bodinya saja, ada jok, ada ban dan sebagainya. Termasuk kita sita uang 2 juta rupiah, patut juga hasil penjualan. Kemudian ada 14 plat nomor yang berada di depan kita. Kemudian kunci-kunci tabung gas yang besar, termasuk gas LPG ada 3 unit. Kemudian beberapa spare part yang lain. Ini dilakukan penyitaan. Kemudian setelah itu dilakukan pengembangan. Hasil pengembangan bahwa pernah transaksi di tempat saudara H. Nah, ini ada di wilayah Baguang, Jasinga, Kabupaten Bogor. Akhirnya anggota melakukan proses penyelidikan dan ditemukanlah rumah saudara H ini. Pada saat dilakukan penggeledahan, ada 2 orang yang diduga DPO kita, A dan S. Kemudian di dalam ada saudara Herianto dan saudara Kosesi yang saudara K yang berhasil ditangkap. Ternyata saudara H ini sedang nyabu. Kemudian hasil penggeledahan terhadap rumah saudara H ini didapati amunisi 31 butir kaliber 5,56 kali 45, kemudian sabu-sabu 0,21 gram, kemudian senpi angin PCP, peluru kecil mimis kaliber 4,5, ada amunisinya juga,
kemudian air gun, gas ini CO2 menggunakan gotri. Ini replikanya Glock, ya. Ini replikanya Glock. Ini diduga milik saudara S yang saat ini ke DPO. Kemudian ada kendaraan Kawasaki 250 cc. Ini milik saudara S. Kemudian Kawasaki KLX hijau, ini DPO saudara A. RX King milik tersangka. Kemudian Suzuki FQ milik juga tersangka. Kemudian ada senjata tajam, ada celurit, ya, ada golok sebanyak 3. Kemudian juga ada kunci T yang ditemukan di dalam kamar. Kemudian setelah itu tersangka dibawa ke kantor Polsek Balaraja, saudara H dan saudara K untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap saudara H kita kenakan pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 yang ancaman hukuman 4 tahun sampai dengan 12 tahun dan Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 ini dengan ancaman hukuman 10 tahun karena ditemukan amunisinya dan dinyatakan positif urin terhadap saudara H. Kemudian saudara I kita kenakan pasal 481. Hasil pemeriksaan dari saudara I ternyata yang bersangkutan sudah kurang lebih 22 kali ya menjadi penadah ya, dan menjual mesin ya. Ini masih dilakukan penyelidikan karena dijual di wilayah Ciledug. Kemudian saudara ini kita tetapkan 481 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian saya kira itu sudah rekan-rekan sekalian ya. Oh, saudara saksi atau K ini pasal 363 ayat 3 ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Jadi kita masih melakukan proses pengejaran terhadap 3 TSK yang lain yang kita masih terbitkan DPO. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Kabid Humas dari Negara Media. Silakan. Jadi dari bulan Juni 2020 saudara I untuk yang K ini baru 1 kali tanggal 8 Januari yang lalu. Nah, kita masih dalami tersangka yang lain dan kita masih melakukan pencarian terhadap saudara A dan S. Dan apakah pada saat mereka melancarkan aksinya mereka bawa senjata juga dan patut diduga digunakan, ya, patut diduga digunakan ya, untuk ya tentunya membela diri ya, atau mengancam korbannya. pekerjaan masing-masing tersangka apa dan? Pekerjaannya ini buruh ya, buruh. Ada indikasinya nggak dari indikasinya dengan penangkapan ini? Ya. Ada indikasinya nggak? Indikasi narkobanya? Ya, kalau yang saudara H ini memang positif menggunakan narkoba. Hanya satu doang, hanya satu. Iya, satu. Sementara positif 1 doang. Saat ini masih diketahui sebagai indikasi pengguna narkoba. Ya, Ya, jadi masih indikasi pengembangan. pengguna karena BP-nya 0,2 ya. Ya, sedikit. Menurut pengakuannya, pelaku ini dijual mana dan barang-barang? Ya, tadi sudah saya sampaikan dijual di wilayah Ciledug. Ya. Satu saudara ini menerima dari para tersangka, dia dibeli dengan harga 9 sampai 10 juta. Ya, jadi lihat kondisi mobilnya. Untuk penjualannya di preteli, Pak, ya, dipotong-potong, ya. Jadi sudah langsung dijual per mesin, ya. Itu bisa dijual kurang lebih 12 sampai 13 juta satu mesin, ya. Belum yang lainnya. Jumlah tersangka yang dapat kita amankan sementara 3. Yang DPO ada 3, sudah kita tetapkan DPO-nya. Iya, namun. Ini kan BB-nya diangkut. Ya. Mundur lagi, berapa lagi?
Ya, kiri kanan. Ya, cukup. Oke. Setelah ini kita nanti Pak Kapolres mau tinjau ya barang bukti yang sudah dipreteli untuk teman-teman bisa dalami di sana. Oh ya, rekan-rekan sekalian, ini suatu apresiasi ya dari Bapak Kapolda ke Bapak Kapolres karena korban yang melaporkan juga ada. Alhamdulillah atas petunjuk Bapak Kapolda, barang bukti korban yang hilang karena ini akan digunakan untuk dagang sehari-hari ya, jual tahu bulat itu untuk penyambung hidupnya, maka berdasarkan prosedur dan aturan ya, yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ya, tidak untuk diperjualbelikan, hanya untuk dipergunakan beliau. Maka atas permohonan itu Bapak Kapolda memberikan kebijakan untuk dipinjam pakaikan ya langsung kepada pihak korban, dan ini bentuk daripada kepedulian ya dan tanggung jawab moral Bapak Kapolda untuk membantu ya korban yang telah kehilangan. Alhamdulillah hari ini akan kita serahkan dengan program Bapak Kapolda Banten, yaitu Pendekar Banten ya, polisi yang empati, ngayomi dan dekat dengan masyarakat Banten. Nah, ini salah satu fungsi mengayomi ya di sini ya. Jadi barang bukti yang sudah ditemukan, alhamdulillah langsung kita serahkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Saya kira itu kawan-kawan, nanti teman-teman bisa menyaksikan langsung dan bisa mewawancarai langsung ya. Terima kasih. Tes dulu, tes. Lu bisa kawin? Buat. Wah, ini dong deh. Nah, masih ada Pak? Hidup ya. Selamat ya. Nah, nanti dipinjam pakai ya, dirawat ya, dirawat jangan sampai rusak. Nggak kelihatan Pak deh. Blok-blok yang dibutuhkan ya, ya. Wah, sip. Masih hidup kan? Mundur lagi lah, mundur. Nah, ya. Mana cahaya Pak? Ya, ini amanah dari Bapak Kapolda Banten melalui Pak Kapolres, dikembalikan mobil jenengan yang telah hilang dicuri orang. Polisi sudah 1 kali 24 jam berhasil menungkapnya, mengembalikan ke jenengan. 1 untuk dirawat, dipergunakan untuk usaha supaya usahanya menghidupkan ekonomi keluarga tetap berjalan, tidak untuk dijual selama proses hukum berlangsung. Paham ya? Ya, terima kasih banyak ya. Yo, apa? Silakan. Lamanya. Monggo silakan. Terima kasih atas kerja Pak Polisi yang telah menemukan mobil saya yang telah hilang. Alhamdulillah. Saya apanya? Hilangnya udah berapa lama? Cuma 1 hari doang. Dari tanggal berapa, Pak? Dari tanggal 8. Untuk apa mobilnya usaha katanya? Bilangnya jam 4 ketemu siang. Mas, mobilnya untuk usaha apa Mas?
Nggak apa nyampe. mobilnya? Mobilnya untuk usaha apa? Usaha tahu bulat. Oh, tahu. Iya. Di mana? Di perahu. Desa Perahu. Desa Perahu, kecamatan Kecamatan mana? Belaraja. Mobil diparkir di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Di teras Di atau teras. di teras? Dikunci. Dikunci, Pak. Perkiraan hilang jam berapa, Pak? Jam 4 Jam 4 pagi. pagi subuh. Atas keberhasilan Bapak polisi. Saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan Pak Polisi yang telah menemukan mobil saya yang buat usaha sehari-hari. Alhamdulillah. Buka ya. Nama siapa namanya Pak? Bapak namanya? Nama Anen. 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 Nama saya ini, saudara saya ini. Sudah lama Pak jualan tahu bulat ini, Pak? Baru sebulan sih, Pak. Baru sebulan. Aduh, kasihan ya. Oke, bulan, Pak. Makasih. Ya, alhamdulillah. Ya. Awas. Ya. Nah, ini barang bukti yang digunakan untuk mempreteli ataupun memotong-potong bagian-bagian kendaraan, ya. Nah, ini salah satu barang bukti yang diamankan. Karena ini barang bukti yang digunakan untuk memotong bagian-bagian kendaraan yang akan dijual. Ya, ini. Ya. Nah, ini komponen, ya. Komponen barang yang sudah dipotong-potong tadi untuk dijual per bagian. Ya. Jadi dia tidak menjual utuh satu kendaraan, tapi dijual per bagian. Ya, tuh, ya, nih, ya, dijual per bagian. Ya, satu ini harganya bervariasi, ya, ke daerah Jakarta dijual, ya teman-teman ya. Ini mah pemain gede. Ya. Nah, jadi mereka ini bermainnya dari pelaku menjualnya kepada penadah. Nah, penadah itu bukan hanya nada, tapi dia menjual kembali. Makanya diterapkan tadi pasal yang tadi disampaikan Pak Kapolres. Ya, ini contohnya nih. Ya. Nah, Kan bikin emang ini dia spesialis fitur carry. oh enggak hanya carry, ya ada kendaraan lain, ya. Makanya sistemnya dia belah, ya dia penggal-penggal, ya. Losbak, ya losbak. Ya, jadi saya berpesan kepada masyarakat, gunakanlah kunci ganda atau silakan gunakan GPS untuk mempermudah ya pengawasan kendaraan Bapak Ibu sekalian demi yang menjaga harta benda Bapak Ibu sekalian. Dan ini hasil daripada contoh bahwa alat-alat sebagai pengamanan internal sangat dibutuhkan, dan alhamdulillah ini membantu tugas kepolisian untuk mengungkapkannya 1x24 jam. Ya, kita apresiasi Bapak Kapolresta Tangerang bersama Bapak Kapolsek Balaraja yang telah memberikan perlindungan pengayuman kepada masyarakat 1x24 jam bisa terungkap. Terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, inilah kendaraan yang patut diduga, ya, yang digunakan pada saat mencuri. Kita akan masih dalami. Ada 6 TKP yang sudah bisa terungkap oleh Polsek Balaraja, dan kita akan mengembangkan apakah ada tersangka yang lain atau apakah ada TKP lain yang di luar wilayah Polresta Tangerang. Karena beberapa kandidat sudah datangi ke Polsek Balaraja untuk melakukan pengecekan, dan betul ditemukan barang bukti
melakukan kegiatan pengecekan ya, nokanosin apakah ini terdaftar ya di regi data nomor kita ya atau data item kita, dan nanti akan kita ungkap apakah ini hasil juga pencurian atau tidak. Cek Yang namanya pertama tadi. Ini yang P. Namanya siapa nih? Heri. Ya. Aha. Ini K. masih Bang. Ini Ridwan. Bang. Ya, yang I. Ya. Siapa yang berinisiatif untuk mencuri kendaraan pickup itu? Hah? Heri? Ya. Oh, ini yang pegang ini sabu, yang menggunakan sabu waktu ditangkap. Dimakai Bang, Lagi make ya? Yang ini? Ya, ini yang ini Uta ya. Nah, ini yang pada saat tanggal 8 dia ikut melakukan pencurian. Jadi ikut dalam rangkaian pemetik. Ini yang kita terapkan 363. Ya. Ini yang 481. Saudara I ya. Berapa kali? 22 kali. Yang ingat apa Pak? Yang ingat. Yang ingat. Buat itu Pak. Bisa lebih? Enggak. Wah. Dapat berapa satu bulan? Yang tahu Pak itu dari bulan 8. Dari bulan 8. Agustus Iya. 2020. 2020. Menurut pengakuan kamu, Iya. duit itu apa? Itu Apa bangun rumah? bukan. Terus? Obat anak. Biar utang. Itu buat bangun rumah? Itu rumah mertua Pak. Rumah mertua. Nah, bantu bangun rumah mertua berarti. Oh, jadi sedikit-sedikit bantu bangun rumah mertua. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Oke, untuk petugas bisa ini. Ya, Bebe jangan kan? Jangan ada. Bebe jangan kan? Iya benar. Ini. Nah, 2 juta. Langsung penutupan dah. Langsung penutupan. Udah. Langsung penutupan. Baik, demikian tadi laporan dari kabar publik ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Kota Tangerang didampingi oleh Kabid Humas Polda Banten, yang mana sudah ditunjukkan semua para tersangka dan barang-barang bukti. Dan yang lebih menarik lagi tadi ada salah satu korban yang kebetulan mobilnya langsung ketemu dan dikembalikan. Sifatnya pinjam karena masih dalam proses hukum. Kami melaporkan dari kabar publik. Terima kasih. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.